Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini adalah tentang perjalanan spiritual. Mari kita bahas ini lebih luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit ilmu dan pemahamannya kepada kita untuk memahami hal ini. Amin. Para sahabat semua, pada hakikatnya perjalanan spiritual adalah perjalanan untuk menuju pencerahan dengan berbagai pengalaman dan jalan hidup yang unik di setiap pribadi, dan sesungguhnya perjalanan ini sangat mempribadi, jadi berbeda cerita dari setiap orang yang menjalaninya. Biasanya ada beberapa fase di dalam perjalanan spiritual seseorang. Yang pertama adalah niat. Timbulnya niat seseorang untuk berbuat baik merupakan awal perjalanan spiritual, dan hal ini bisa timbul dari kesadaran ataupun dorongan. Sementara itu dorongan itu bisa timbul dari permasalahan hidup. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala menyentil kita dengan sedikit permasalahan untuk ingat kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Jadi niat seseorang yang sangat kuat ini akan sangat penting, dan sebelumnya niat ini juga timbul dari kesadaran batin juga. Kemudian yang kedua adalah kembali ke dalam diri. Setiap orang pasti pernah berdiri di depan cermin. Lihatlah diri Anda saat itu, lalu cobalah berkomunikasi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mempribadi dalam diri Anda. Seperti contoh, siapakah aku ini? Dari mana aku berasal? Sebelum aku diturunkan ke bumi ini. Lalu kemanakah nanti setelah aku meninggalkan dunia ini? Semua pemahaman-pemahaman itu akan mengarah pada jalan spiritual jika mampu memaknai dengan benar. Jadi kembali ke dalam diri adalah pondasi awal yang sangat penting, karena ini akan mengarahkan kita kepada awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Carilah sendiri jawaban-jawaban dari pertanyaan Anda itu ke dalam ruhani Anda, karena jawaban itu tidak ada pada orang lain. Jadi setiap pribadi bisa mendapatkan jawaban yang beda meskipun pertanyaannya sama. Seseorang yang tidak pernah berkomunikasi dengan dirinya sendiri, maka perjalanannya akan semakin jauh dan sulit, dan kemungkinan mereka sedang dalam lingkaran ketakutan karena ketidaktahuan dari jawaban-jawaban tersebut. Para sahabat semua, pada hakikatnya setiap masalah itu timbul karena kita tidak tahu siapa jati diri kita. Kemudian yang ketiga adalah cara pandang yang baru. Buka diri Anda selebar-lebarnya untuk menerima pemahaman yang baru, terutama dalam dunia spiritual. Salah satu faktor spiritualitas seseorang yang tidak meningkat adalah karena kurangnya ilmu dan pemahaman tentang spiritual itu sendiri. Oleh karena itu janganlah fanatik, karena sebuah kefanatikan akan membuat pandangan kita menjadi sangat terbatas, dan hanya itu saja pengalaman kita. Fanatik juga merupakan salah satu sumber dari kebodohan. Ego akan memblokir sehingga kita tidak menerima hal-hal baru di dalam kehidupan kita, meskipun itu baik, meskipun itu benar, terutama dalam hal pandangan spiritual yang lebih luas dan tanpa batas ini. Jadi silahkan buka diri Anda, biarkan hati terbuka lebar untuk menerima semuanya. Dan sekarang inilah saatnya Anda berjihad, berjuang untuk melawan ego Anda sendiri, keluar dari ego, dan buka selebar-lebarnya diri Anda untuk menerima pencerahan-pencerahan baru. Dan mungkin saat itulah Anda akan sadar bahwa ego adalah setan yang nyata dalam diri Anda. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah percaya terhadap gaib. Dengan mempercayai tentang hal gaib,
maka kita akan mampu terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi dari dimensi kita sekarang ini. Sadarilah bahwa sesungguhnya ada dimensi yang lebih tinggi dari dimensi kita sekarang ini. Katakanlah itu adalah alam bawah sadar dan alam sadar. Kita harus bisa terhubung ke dalam dimensi tersebut, kemudian dapatkan petunjuk-petunjuk meskipun itu adalah petunjuk yang sangat kecil. Kemudian yakini itu, maka insya Allah Anda akan mendapatkan bagian yang kecil untuk menjadi fase yang besar di dalam kehidupan Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Para sahabat semua, sesuai dengan firman tersebut, maka seharusnya rasa percaya kita menjadi meningkat ke tahap yakin terhadap hal-hal gaib. Ketika ada petunjuk atau nasihat dari siapapun itu, maka imani petunjuk tersebut dengan kuat, bahwa petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu melalui bermacam-macam media untuk semua hamba yang meyakininya, termasuk kita. Sehingga dengan meyakini petunjuk kecil yang ada, kita bisa terhubung ke dalam dimensi yang lebih tinggi dan lebih luas dari dimensi kita sekarang ini. Sebutlah dimensi batin yang mampu terhubung dengan semua alam, tidak terbatas, bahkan sampai kepada Tuhan itu sendiri. Silahkan serap apa yang ada di dalam dimensi tersebut dalam sebuah latihan zikir atau duduk diam di dalam sebuah tafakur. Perhatikan lintasan-lintasan gaib yang mungkin hadir. Ketika ini terlatih, maka dari sinilah kita bisa menjalankan hidup dengan dasar dari petunjuk-petunjuk atau lintasan gaib yang mampu terakses. Inilah yang sering dikatakan petunjuk gaib, di mana petunjuk tersebut bisa kita jalani di dalam kehidupan nyata kita. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah mencatat perkembangan proses perjalanan spiritual Anda. Sebuah dokumentasi akan menjadi sangat penting ketika perjalanan Anda semakin panjang dan semakin luas. Apa saja yang Anda alami, sampai di mana, perubahannya apa saja, rangkaian momen-momen pengalaman Anda yang terlihat secara kebetulan di dalam pengalaman spiritual Anda mungkin. Akan tetapi sesungguhnya dalam dunia spiritual itu tidak ada yang kebetulan. Misalnya saja sebuah mimpi. Silakan tulis mimpi-mimpi Anda di situ, karena mungkin nanti itu akan mampu menjawab teka-teki perjalanan spiritual Anda. Tulis saja meskipun saat itu Anda tidak tahu artinya, karena mungkin suatu saat Anda akan teringat dengan mimpi tersebut ketika terkoneksi dengan momen lain yang tidak bisa disangka-sangka. Kemudian selanjutnya adalah menjalani hidup dengan kebenaran yang baru. Dari rangkaian lintasan-lintasan yang Anda alami, sesungguhnya itu bukanlah hal yang tidak berguna. Itu adalah hasil dari perjalanan spiritual Anda. Oleh karena itu, silahkan perbarui hidup Anda dengan menjalani hasil perjalanan spiritualitas kita yang kita terapkan secara nyata di dalam praktek kehidupan. Pada tahap ini perlu kita ingat bahwa spiritual beda dengan supranatural. Pengalaman supranatural dengan spiritual pun juga beda. Pengalaman spiritual adalah mengambil sementara di tengah perjalanan spiritual, kemudian berhenti di situ dan membuka seluruh kondisi yang ada, kondisi dimensi gaib pada fase tersebut, sehingga kebanyakan yang terjadi adalah hal-hal yang berbau mistis. Ini dikarenakan terhentinya proses perjalanan spiritual itu yang menjadikan mudah untuk masuknya mindset-mindset baru, di mana mindset tersebut condong pada hal-hal yang berbau mistis.
Kondisi seperti ini bisa terjadi karena alam gaib dan alam nyata seseorang sama-sama jelas. Sulit untuk membedakan alam gaib dan alam nyata karena keduanya bisa tampil secara bersamaan dan bergantian tanpa bisa dikendalikan. Pandangan terlihat silih berganti tanpa aturan. Oleh karena itu, lakukanlah perjalanan spiritual dengan secara alami. Jangan campur dengan keinginan-keinginan lahiriah. Mungkin seperti contoh, memanifestasikan perjalanan spiritual dengan ekonomi, pangkat, jabatan, jodoh, dan lain-lain. Buatlah diri Anda benar-benar manusia berspiritual dengan perjalanan-perjalanan alami yang Anda lakukan. Jangan dicampur dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Jadi mohon jangan pernah memaksakan kehendak dunia batin kita dengan keinginan lahiriah. Kita tidak perlu membuat diri kita seperti melakukan sebuah ritual. Jadi hilangkan pemikiran seperti ini. Karena kalau aku tidak melakukan hal ini atau tidak melakukan ritual ini, maka aku tidak akan jadi seperti ini. Jangan sekali-kali seperti itu. Lakukan ini semua untuk menaikkan level kesadaran diri dan batin Anda. Itulah yang terpenting. Kita ambil contoh pengalaman spiritual yang hampir setiap orang pernah mengalaminya meskipun tanpa berlatih, yakni itu adalah sebuah mimpi. Dari awal tadi adalah niat. Niat kita akan mampu terpantul dalam alam mimpi kita. Semua niat, meskipun itu adalah niat buruk ataupun niat baik, semua bisa terpantul ke alam mimpi kita, tergantung seberapa kuat niat tersebut. Mengapa kedua niat tersebut, yakni niat baik dan niat buruk, sama-sama bisa terakses? Karena ini adalah kepedulian dari sang diri sejati untuk mengingatkan kita atau untuk mengarahkan kita. Kemudian yang kedua, kembali ke dalam diri. Sebuah perenungan jiwa akan sangat kuat, akan mendorong mimpi menjadi lebih terlihat nyata. Kemudian berikutnya adalah membuka hati. Ini akan membuka pintu pandangan dalam dimensi mimpi. Kemudian yang selanjutnya adalah percaya terhadap hal gaib. Ini merupakan terbukanya pandangan kita untuk menyaksikan mimpi kita sendiri. Kemudian dengan melakukan dokumentasi, ini adalah catatan-catatan di mana itu adalah cara pencernaan dan penafsiran kita untuk menjalankan mimpi menjadi nyata di dunia, untuk berbuat baik. Kemudian selanjutnya adalah menjalani hidup baru dari hasil spiritual. Maka disinilah ilmu Allah SWT nyata bisa dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Jadi apa yang ada, apa yang tampil di dunia mimpi itu bisa kita cerna tentu saja dengan dasar iman dan yakin kepada Allah SWT. Kemudian apa yang mampu kita tangkap bisa kita tuangkan di dalam sebuah proses perjalanan kehidupan untuk memperbarui akhlak kita. Sebuah perubahan diri dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari kurangnya akhlak menjadi lebih beradab. Inilah jalan-jalan spiritual. Inilah mungkin contoh jalan spiritual yang mungkin mampu menjadi cermin di dalam perjalanan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.